Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan Jose Nicole yang akan segera berbincang dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di sana. Jose, silakan, bagaimana sejauh ini persiapan dari TPN nanti setelah dilakukannya tes kesehatan, apa strategi dari TPN sendiri, Jose? Ya baik, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Betul sekali, kami berkesempatan langsung untuk berbincang dengan Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Wakil Ketua Umum tersebut juga sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Selamat pagi Pak Andika, terima kasih telah meluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV. Terkait dengan persiapan hari ini dulu Pak, tes kesehatan, apa yang menjadi catatan daripada Tim Pemenangan Nasional? Kalau catatan nggak ada, karena kan kita sudah menuntaskan semua pendaftaran, termasuk pendaftaran online Mas Ganjar dengan Pak Mahfud ke RSPAD, itu sudah tuntas kemarin, sehingga masing-masing Mas Ganjar dengan Pak Mahfud sudah mendapatkan QR Code-nya. Nah, kemudian pagi ini saya justru hadir kan untuk mengantar surat pengantar dari KPU untuk pemeriksaan kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit. Jadi mewakili timnya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Pak Andika, kita melihatkan pemeriksaan tahun ini tidak melibatkan pihak kedua seperti teman-teman di Ikatan Dokter Indonesia. Dalam kapasitas Anda, pengetahuan Anda akan RSPAD, bagaimana Anda melihat bahwa RSPAD tetap akan menjamin independensi dari proses pemeriksaan tersebut? Ya, pertama RSPAD dalam hal memeriksa kesehatan calon presiden, calon wakil presiden kan sudah berpengalaman lah, sudah bukan hanya sekali ini. Nah, soal apakah tidak melalui ID kali ini, itu benar-benar bukan keputusan RSPAD. Tapi murni keputusan KPU, dan nanti tanyakan langsung aja ke Ketua KPU. Saya yakin KPU juga punya alasan tertentu ya. Tapi yang jelas RSPAD, kita lihat dari lampiran surat yang kami terima dari KPU, itu juga ternyata bukan hanya dokter RSPAD aja Mas. Karena melibatkan juga 19 dokter kolegium. Jadi dari Kolegium Dokter Indonesia, itu juga berbagai disiplin itu ada, sehingga selain kalau dari daftarnya dari RSPAD itu 59 kalau nggak salah, sedangkan dari kolegium itu ada 19, jadi total 88 orang. Jadi menurut saya sulit lah dengan komposisi yang heterogen ini, juga dari organisasi yang berbeda, kemudian RSPAD mau serta-merta, apalagi ada Bawaslu di dalam yang juga mengawasi, ada KPU juga, kayaknya nggak mungkin lah. Pak Andika, Anda pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Bagaimana catatan Anda mengenai kualitas daripada RSPAD ini dalam kaitannya kepada ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan oleh KPU? Ya, beberapa kali itu kan juga menunjukkan kenapa RSPAD, kenapa nggak rumah sakit lain. Yang jelas kalau medical check-up facility-nya di sini itu terpusat. Jadi nggak mencar-mencar kemana-mana gitu. Karena terpusat jadi memudahkan. Sehingga bukan pasien yang ke dokternya ke sana sini pindah-pindah, tapi justru dokternya yang semua tumplek di satu lokasi, sehingga itu mempermudahlah pengorganisasian dan pengurusan administrasi. Oke Pak, berarti dalam kaitannya kepada Tim Pemenangan Nasional ini melihat RSPAD ditunjuk, bagaimana optimisme terkait dengan hasil kesehatan daripada Pak Ganjar maupun Pak Mahfud MD, Pak Andika? Saya optimis, sangat optimis, karena memang dari segi peralatan tadi juga salah satu yang terbaik dalam hal medical check up ya. Jadi kami yakin Mas Ganjar dengan Pak Mahfud sendiri juga kan punya kebiasaan yang relatif sehat. Kalau Mas Ganjar kita tahu sendiri lah, bahkan olahraganya disiplin. Pak Mahfud walaupun usia, tetapi juga kan secara physical appearance itu kan juga tidak obesitas. Ya bukan berarti tidak obesitas kemudian sehat, tapi minimal mungkin tidak akan terlalu menonjol sekali lah. Baik, Pak Andika, sedikit menyinggung mengenai sejumlah dinamika politik terkini menuju Pilpres 2024. Poros-poros koalisi lain ini sudah mulai menggerakkan mesin politiknya masing-masing. Apakah sedikit kurangnya beberapa waktu yang ramai belakangan ini mempengaruhi dinamika politik terkini dan terutama penyusunan strategi dari teman-teman di TPNGP, Pak Andika? Oh ya, kalau itu sudah pasti. Kan kita juga harus tahu siapa yang bersaing sama kita, siapa lawan kita. Jadi ya itu pasti akan berpengaruh. Makanya kita belum final, di TPN juga masih terus memfinalkan misalnya struktur organisasi, termasuk visi misi, termasuk strateginya. Karena kita lihat bagaimana keputusan terakhir nanti.
Dan paling lama kan hari Rabu besok. 2 hari lagi lah. Siap. Pak Andika, terakhir sebagai penutup, harapan terkait dengan hasil daripada pemeriksaan ini, strategi juga ke depannya untuk tim TPNGP dan menuju ke pemilu 2024. Silakan Pak Andika. Ya, menurut saya harapan kami berjalan lancar hari ini sehingga kita bisa move on untuk penyiapan apabila dari KPU kan masih ada misalnya kelengkapan dari administrasi calon presiden, calon wakil presiden yang belum sesuai sehingga kita bisa fokus ke sana sehingga jadwal untuk penetapan oleh KPU, penetapan calon presiden, calon wakil presiden itu bisa on time. Terima kasih Pak Andika atas waktunya, terluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV. Salam sehat Pak Andika. Dan pemirsa, tadi itu dialog yang berlangsung antara kami dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan juga mantan Panglima TNI memberikan sejumlah catatan. Utamanya adalah pihak daripada Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ini optimis bahwa RSPAD adalah rumah sakit yang tepat yang telah ditunjukkan oleh KPU dan meski tidak melibatkan pihak-pihak eksternal seperti Ikatan Dokter Indonesia, namun independensi dan juga hasil daripada pemeriksaan daripada RSPAD ini dapat dipastikan dan dioptimiskan akan berlangsung dengan baik. Adapun catatan beberapa hal yang disampaikan bahwa berkaitan dengan keadaan fisik daripada Ganjar dan juga Mahfud, Andika menyampaikan tadi bahwa keduanya berada dalam kondisi yang prima dan juga memiliki track record gaya hidup yang cukup sehat. Dan berkaitan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden ini sudah disampaikan bahwa ada sedikit kurangnya dampak terkait dengan beberapa isu terkini terkait dengan poros-poros lain. Namun hal tersebut akan dijadikan catatan untuk menjadi motivasi penyusunan strategi pemenangan Ganjar Mahfud. Untuk sementara demikian Iqbal yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Jose Nicole melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih, Jose. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.